Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah, Prodi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel. Yang pertama yaitu ada fisikal. Fisikal adalah sebuah ruangan pada sel yang dikelilingi oleh membran sel yang fungsinya sebagai tempat pencernaan intraseluler dan transportasi makanan pada bagian sel. Yang kedua yaitu ada lisosom. Lisosom ini fungsinya untuk menghancurkan organel yang rusak dan tidak berfungsi lagi. Terus yang ketiga yaitu ada vesicle Golgi. Vesicle Golgi sebagai transportasi yang mengantar protein dari lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Yang keempat ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai transport dan sintesis protein. Yang kelima ada retikulum endoplasma halus yang fungsinya sebagai tempat sintesis lipid. Selanjutnya yang keenam itu ada membran sel atau membran plasma yang fungsinya sebagai mengatur lalu lintas zat ke dalam dan keluar sel, menerima sinyal atau merespon rangsangan, dan sebagai tempat batas sitoplasma dan batas ekstrasel. Yang ketujuh yaitu ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai respirasi sel, terutama sel eukariotik untuk pemanen energi. Yang kedelapan, di sini ada aparatus Golgi atau badan Golgi yang fungsinya untuk tempat penampung dan modifikasi protein hasil sintesis dari retikulum endoplasma kasar. Yang kesembilan, di sini ada nukleus. Nukleus ini berfungsi untuk mensintesis berbagai molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Yang sepuluh yaitu ada nukleus. Nukleus ini fungsinya untuk mengatur seluruh kegiatan yang terjadi di dalam sel. Terus yang 11 ini yaitu sentriol. Sentriol ini berperan pada pembelahan sel, terutama pada pergerakan kromosom. Selanjutnya yaitu ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini berperan dalam pembelahan sel dan juga sebagai saluran untuk aliran sitoplasma dalam sel yang merupakan komponen struktural silia dan flagela. Selanjutnya di sini ada sitoplasma. Sitoplasma ini sebagai tempat berbagai jenis molekul dan organel dan sebagai tempat berlangsungnya biokimiawi dan metabolisme sel. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada ribosom. Ribosom ini sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.